Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cuaca dan pengaruhnya bagi manusia. Simak videonya ya. Pertama lagi berdoa dulu ya sebelum belajar. Lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang cuaca. Coba jawab dulu ya pertanyaannya. Apakah saat ini sedang hujan di tempat kamu? Kemudian kira-kira gimana sih cuacanya? Apakah panas atau dingin? Kita bahas tentang cuaca. Cuaca yang sering terjadi di Indonesia pertama adalah, ada gambar mataharinya aja, berarti menandakan kalau panas. Kemudian ada awannya, kemudian ada mataharinya, biasanya diartikan dengan dia cerah, tetapi agak berawan. Kemudian kalau hanya awannya aja, biasanya dikenal dengan mendung atau cuacanya itu adem. Nggak ada matahari. Kemudian ada nih pernah cuacanya itu agak adem tapi masih ada matahari tapi turun hujan, itu juga pernah. Atau bisa juga cuacanya lagi hujan atau cuacanya lagi petir. Itu adalah macam-macam dari cuaca. Nah, cuaca itu artinya apa? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Artinya cuaca juga bisa berubah-ubah setiap saat. Nah, misalnya udara pagi, pagi sejuk nih, kemudian kalau siang, agak panas. Jadi cuaca pagi sama siang juga berbeda. Nah, cuaca di suatu tempat juga berbeda pula. Nah, cuaca yang dapat berbeda dipengaruhi oleh 3 hal. Bisa jadi karena kelembaban udara, misalnya jumlah uap air di udara, kemudian suhu udara, dan juga kecepatan dan juga arah angin. Maksudnya kecepatan sama arah angin itu kayak kan yang membawa hujan itu adalah awan. Jadi kalau misalnya di Bekasi itu hujan, tapi kalau misalnya di Jakarta mendung, itu bisa juga. Jadi semuanya tergantung cuacanya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang yang si cuaca, berarti kalau sekarang ada iklim. Nah, iklim itu apa? Berarti iklim itu adalah keadaan umum kondisi cuaca yang meliputi daerah yang luas. Jadi iklim itu misalnya Indonesia, iklimnya lagi apa nih? Misalnya hujan atau kemarau gitu. Nah, sementara cuaca itu cuma di beberapa daerah tertentu. Jadi nggak rata semuanya. Kemudian cuaca itu terjadi mana? Ada di atmosfer sini nih. Kemudian musim-musim yang ada di Indonesia, Indonesia punya 2 musim aja, musim hujan sama musim kemarau. Biasanya hujan itu di bulan yang akhirnya RRR. Misalnya kalau nggak salah dari bulan Juli sampai dengan Desember itu hujan. Nanti dari Januari sampai bulan Juni itu adalah kemarau. Jadi 6 bulan, 6 bulan masanya. Kemudian apa sih cuaca itu? Tadi udah dibahas nih. Menurut kamu sekarang cuaca itu apa? Apakah dapat berubah sewaktu-waktu? Apa yang akan terjadi di pagi hari? Bagaimana cuaca di siang hari? Apakah semua tempat cuaca sama? Kalau kita selesaikan jawabannya. Cuaca itu apa? Berarti keadaan udara di suatu tempat atau daerah. Apakah dapat berubah? Yes. Bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian apa yang akan terasa di pagi hari? Tentu kalau pagi hari kan matahari belum ada, berarti dia masih agak sejuk atau dingin. Kemudian kalau di siang hari, mataharinya sudah tinggi, sudah naik, berarti akan terasa panas. Apakah semua tempat cuacanya sama? Tidak. Nggak sama ya, karena tergantung dari pengaruh angin, kemudian tergantung dari suhu udara, pokoknya banyak banget macam faktornya. Dari suhu udara, kemudian kecepatan sama arah angin. Kecepatannya ini maksudnya kayak dari awannya itu, kecepatan membawa airnya itu lebih cepat atau lebih lambat. Kayak tadi misalnya di Jakarta itu mendung, berarti di Bekasi udah hujan. Jadi tergantung arah anginnya juga. Jadi awan itu tergantung juga sama si arah angin. Kemana awan yang isinya air itu akan membawa. Jadi tidak bisa ditentukan. Kita masuk ke macam-macam cuaca. Yang pertama adalah cerah. Nah, cuaca cerah ini kondisinya biasanya menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sesuai dengan gambar. Sinar matahari juga memancarkan sinar terang, namun tidak terlalu panas. Cuaca cerah terjadi saat langit tidak berawan tebal. Nah, tidak ada awan yang menghalangi sinar matahari, hanya terdapat awan berlapis seperti bulu-bulu halus ini. Contohnya. Kemudian pada siang hari, keadaan langit cerah berwarna biru. Nah, terdapat awan berwarna putih bersih. Namun, ketika menjelang matahari terbit dan terbenam, langit akan terlihat berwarna merah atau kekuningan cerah. Terdapat angin semilir yang biasanya tidak akan turun hujan pada cuaca
cerah. Ini adalah ciri-cirinya. Kita masuk yang kedua, yaitu cuaca berawan. Cuaca berawan itu apa sih? Cuaca dengan kondisi yang menunjukkan bahwa langit itu banyak terdapat awan. Cahaya matahari terhalangi oleh awan, jadi tidak terlalu panas. Keadaan langit terlihat gelap. Keadaan ini disebut mendung. Hal yang menandakan akan turun hujan. Awan merupakan uap air yang ada di udara yang berasal dari air laut, sungai, danau yang naik dan bergabung di udara karena pengaruh panas dari si matahari. Kita lanjut ke cuaca yang ketiga, yaitu cuaca panas. Cuaca panas itu apa? Cuaca panas yaitu suhunya panas atau yang kita rasakan itu adalah panas. Jadi sinar matahari itu sudah sempurna, sudah meninggi, udah tinggi gitu. Jadi ketika mataharinya itu naik, kemudian menyinari bumi dan mempengaruhi kondisi cuaca di suatu tempat. Jika pada suatu tempat mataharinya itu menyinari penuh, maka di daerah tersebut namanya tinggi. Tinggi apa nih? Tinggi suhunya. Suhunya yang mana? Suhunya yang panas. Setiap daerah itu beda-beda ya. Jadi nggak semuanya panas atau nggak semuanya hujan. Itu tergantung dari matahari yang dipancarkan. Jadi ada beberapa juga daerah yang lebih banyak terima matahari, ada juga yang lebih sedikit. Nah, biasanya tempat yang lebih menerima banyak sinar matahari ini disebut daerah khatulistiwa. Jadi cuaca panas biasanya itu adanya di musim kemarau, itu lagi high-nya, lagi benar-benar tinggi-tingginya. Cuaca panas ini anginnya bertiup karena panas, jadi ketika anginnya bertiup itu dia akan juga terasa panas. Jadi di badan kita juga kayaknya gerah gitu, terus maunya minum es gitu. Karena gerah tadi, maka tubuh kita itu akan berkeringat. Kemudian cuaca hujan. Oh, cuaca hujan ini sangat digemari oleh anak-anak. Hujan itu terjadi saat titik-titik air berjatuhan dari langit. Nah, hujan itu berasal dari udara yang mengandung uap air yang terjadi saat musim penghujan. Nah, saat musim ini hampir setiap hari turun hujan. Uap air berasal dari udara yang naik dan membentuk awan, kemudian makin ke atas suhu uap air menjadi semakin rendah. Nah, sebelum turun hujan, langit akan terlihat gelap. Dan setelah hujan, turun langit akan cerah kembali. Suhu udara akan terasa dingin saat terjadinya hujan yang lebat. Biasanya diikuti sama guntur, kemudian ada kilatnya, ada kilat juga yang menyambar, kemudian ada angin kencang. Kalau misalnya anginnya kencang banget, itu disebut dengan badai. Lanjut, kita membahas tentang pengaruh cuaca pada manusia, yaitu tentang cuaca hujan dan juga cuaca panas. Kita ke panas dulu. Nah, cuaca itu sangat berpengaruh bagi kegiatan manusia. Kenapa? Karena kalau misalnya hujan berarti aktivitas manusianya itu akan berkurang. Kalau misalnya panas berarti kemungkinan aktivitasnya manusia akan tinggi atau seperti sedia kala. Nah, cuaca juga berpengaruh kepada selera makan sama minuman. Kalau misalnya lagi panas, pasti makannya atau minumnya maunya yang dingin-dingin. Kayak misalnya es krim, kemudian puding, kita juga bisa menggunakan topi ataupun tabir surya untuk menghalangi sinar matahari merusak kulit kita. Nah, kemudian bisa juga kita nggak keluar rumah, tapi kayaknya agak mustahil untuk nggak keluar rumah untuk beraktivitas. Kebanyakan kita melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian dingin. Nah, kalau lagi dingin-dingin, biasanya makannya itu terbalik, yang panas. Misalnya mau wedang, kemudian bakso, yang ada kuah-kuahnya pokoknya yang panas, atau yang pedas. Jadi kayak semakin nampol gitu. Itu enak banget kalau misalnya lagi dingin-dingin. Jadi tubuhnya kita itu akan hangat. Nah, kalau lagi dingin kita juga akan menggunakan pakaian yang tebal. Kalau misalnya yang agak panas, berarti kita akan menggunakan baju yang agak tipis. Kemudian yang kedua yaitu informasi. Informasi apa nih? Yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan juga pengaruhnya. Nah, pada sebelumnya kita kan udah belajar nih tentang cuaca, terus sama pengaruhnya bagi manusia. Nah, sekarang kita akan belajar cara menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi manusia. Untuk dapat menyajikan hasil dengan baik, maka pertama kita harus membaca teksnya. Kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak akan tahu. Maka pertama adalah membaca teksnya dengan seksama, kita cermatin, kita tahu informasinya apa, baru kita ungkapkan menurut pemahaman kita dengan menggunakan bahasa yang kita pahami.
Tuh, nah, ini adalah contoh dari teksnya. Coba kita baca dulu ya. Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh, caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Itu adalah contoh dari teksnya. Kemudian kita bahas tentang kalimat efektif dan juga tidak efektif. Nah, untuk kalimat efektif berarti satu kalimat itu dianggap sempurna kalau dia memiliki subjek sama predikat. Nah, contohnya Budi membaca. Kalau misalnya hanya dua ini aja juga nggak masalah. Nah, untuk pelengkapnya berarti dibutuhkan objek, yaitu buku di rumah. Nah, buku ini adalah objek, kemudian di rumah itu adalah keterangan tempat. Sementara kalimat yang tidak efektif, berarti kalimat itu nggak ada subjek yang jelas. Atau kalimatnya bisa juga ambigu. Atau kalimatnya kok aneh ya? Bisa. Di rumah Budi membaca buku. Nah, di rumah itu kan adalah keterangan. Jadi dia tidak bisa di awal. Jadi ya di awal itu harusnya subjeknya dulu. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Kesalahan, ketidaktepatan penulis tanda baca. Nah, kalimat yang tidak baku, ini contohnya. Kemudian kalimat yang baku seperti ini. Bedanya apa? Nih, di akhir dia ada tanda kutipnya, sementara di sini enggak. Kemudian ketidaktepatan penulis huruf kapital. Nah, Andi sama Ani, ini kan nama orang harusnya besar. Nah, ini contohnya. Kemudian ketidaktepatan struktur dan tata bahasa. Masyarakat Jawa mengenal tradisi mitoni untuk kehamilan. Ini yang kalimat yang baku. Tidak bakunya, dalam masyarakat Jawa mengenal tradisi mitoni untuk kehamilan. Apa maksudnya? Nah, ini jadi agak ambigu kalimatnya. Beda ya dengan kalimat yang ini. Ya, sudah selesai pembahasannya kita. Mungkin ada yang bertanyakan, boleh menghubungi melalui sosial media Miss atau komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.